Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka melaksanakan kegiatan masa libur kerja, saya bersama teman sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan penelitian yang menurutku penting dan mungkin tidak penting untuk orang lain. Seperti pada awal kata pendahulu ini, saya menyatakan bahwa diri saya bukanlah jebolan sekolah akademis yang memuat tentang perjalanan jenjang pendidikan sekolah perguruan tinggi, entah perguruan tinggi negeri maupun swasta. Ini konon ceritanya gentong ini tinggalan dari simbah Nyai Gandek, dan ini memang gentong yang terbuat dari tanah liat terus dibakar hingga warnanya berubah menjadi merah lengkap dengan tutupnya. Nah ini sementahun tetap dilapisi dengan material cor supaya tidak pecah. Dan mungkin dulu sini pernah retak terus akhirnya ditambal dengan material cor tersebut, seperti atau masih dengan wujud yang aslinya. Coba kita buka. Nah ini oh ternyata bener pernah pecah ternyata, terus dicor. Ini semacam, kalau orang menyebutnya itu tempat padasan. Padasan itu tempat untuk wudhu, untuk sesuci lah, bukan cuma sekedar wudhu saja. Nah ini tutupnya masih terlihat. Kita berada di lokasi makam Mbah Nyai Gandek yang berada di desa Harjosari. Kita masuk, dan tadi kita sudah minta izin kepada warga yang salah satunya kali Pak sinten mau niki? Pak Rianto selaku ketua RT mriki nggih. Nggih. Dados kula mriki niku dugi tahun 83. Nah, nggih. Tariki mboten wonten candi niki nggih, napa bentuke makam. Tapi wonten memang wonten candi ula. Candi ula nggih. Wah, candi ula niku yen riyen kula dugi mriki niku yen nonton masuk angin. Nggih. Napa lara weteng, napa niku pendeke toya ta niku. Nggih. Oh bentuke gombangan ngoten ta? Nggih. Nah, dariku akhirnya zaman lah niku ditumbas kangge mayora. Nggih. Damel gudang mayora nggih. Nggih, dariku. Ngajenge niku lho, KUA. Nggih, paham kula nggih. Lah niku nggih urusan kalian purbakala wonten apa niku to? Nggih. Lah arep dipindah mriku niku, tapi sesepuh mriki nggih mboten pikantuk. Nggih. Ya, terus dipindahke teng Ngajeng kelurahan. Oh, nggih. Pun niku bentuke teng niku candine. Namine Candi Ula nggih. Candi Ula kalian penyu. Penyu nggih. Oh, gambare penyu kalian ula nggih. Tapi sejarah nggih ngoten niku. Nggih. Dados yen wonten lara weteng dipendheke toya. Toyane teng niku. Tapi tenggen kotak tenggen lubang kotake sing teng nginggile niku nggih. Niku kan wonten niku. Lah saniki tempate teng kelurahan. Teng kelurahan. Oh nggih paham. Nggih mangke kula badhe nyuwun izin mendhet gambar mriki Pak nggih. Oh nggih monggo. Nggih matur sembah nuwun Pak kagem informasine. Mugi-mugi manfaat kagem kula sak rencang nggih. Nggih. Mangke kula sampaiaken nggih. Nuwun sewu Pak nggih. Nggih, monggo. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
berada pada suatu tempat yang masih menyimpan tentang warisan cagar budaya peradaban Hindu klasik kala itu, di mana kerajaan Mataram Hindu masih berjaya di masanya. Walaupun kini hanya tertinggal beberapa panel saja, dan hampir mirip dengan sebaran permainan puzzle. Walaupun sudah tidak lengkap lagi, akan tetapi masih dirawat dan dilestarikan. Ada yang menyebutnya sebagai punden dan ada juga yang menyebutnya sebagai makam sesepuh desa. Makam Kiai Gandek Nyai Gandek, warga sekitar mengenalnya. Walaupun hanya sekedar beberapa panel terpenting sebuah bangunan yang pernah berdiri. Panel-panel bekas reruntuhan candi tersebut, kini telah menjadi toponimi suatu wilayah di bawah pemerintahan desa yang bernama Dusun Gandekan, Desa Harjosari, Kecamatan Bawen. Komplek makam Kiai Gandek Nyai Gandek, merupakan komplek pemakaman yang dibangun menggunakan panel-panel batuan candi. Komplek pemakaman tersebut berada di tengah-tengah padat penduduk. Dibangun di atas gumuk atau bukit kecil yang memiliki 5 teras dan berbentuk punden berundak. Jika kita artikan, nama Gandekan dalam bahasa Jawa. Kalimat Gandekan berasal dari satu kalimat yaitu gandek. Sedangkan gandek itu sendiri memiliki makna yang sangat luas. Yaitu, suatu pekerjaan atau profesi yang ditekuni karena perintah dari atasan. Atasan tersebut bisa saja merujuk kepada pepunden atau raja kala itu. Gandek merupakan gelar yang disematkan untuk tokoh terpenting dari kerajaan atau keraton. Abdi dalam yang tugasnya sebagai pesuruh, tapi dikhususkan untuk raja. Mendapatkan imbuhan yang berada di akhir kalimat yaitu an. Gandek menjadi Gandekan. Dari satu objek menjadi lebih dari satu objek. Bisa saja kalimat Gandekan merujuk kepada dua tokoh, yang sekarang dipundenkan makamnya. Yang menjadi sesepuh dan yang membuka desa untuk pertama kalinya. Kiai Gandek dan Nyai Gandek merupakan kedua tokoh yang sama-sama memiliki peranan penting sebagai abdi kerajaan atau keraton, yang mendapatkan perintah membuka desa pertama kali di wilayah tersebut. Dari hidupnya selama mengabdi, hingga wafatnya dimakamkan di desa tersebut. Jika kita simpulkan tentang sejarah yang diceritakan bahkan pernah tercatat, walaupun sumbernya belum jelas. Kedua tokoh tersebut memang memiliki tugas penting di wilayah Harjosari, khususnya di Gandekan. Bagaimana dengan panel-panel bangunan candi? Sudah bukan rahasia umum lagi, ketika kita menemukan makam kasepuhan di komplek reruntuhan bangunan candi. Dugaan saya pribadi, panel-panel yang berada atau panel-panel yang dijadikan bangunan jirat makam Kiai Gandek Nyai Gandek, merupakan bekas bangunan pemujaan kuno berupa candi. Dari panel-panel tersebut nampak bagian terpenting yang menjadi ciri khas bangunan candi Hindu. Panel-panel tersebut berupa komponen kemuncak, komponen antefiks dan komponen mahkota kala. Selain itu, sebuah yoni yang dulu pernah dijadikan piranti pemujaan Hindu sekte Siwa, yang sekarang dipindah di depan kantor kelurahan Harjosari. Banyak yang menceritakan bahwa piranti tersebut berasal dari tempat ini. Perihal demikian sudah menjadi rujukan bahwa bangunan tersebut diperuntukkan pemuja Dewa Siwa. Walaupun belum pernah menemukan jenis arca yang dominan ke bangunan tersebut. Tidak hanya lokasi yang dijadikan makam Kiai Gandek Nyai Gandek saja. Bahkan, beberapa komponen batuan lepas dengan disusun ulang berbentuk teras yang menyerupai punden berundak, tertata rapi di sebelah barat komplek makam. Material batuan tersebut memiliki kesamaan bahannya, walaupun sudah pada rusak, akan tetapi masih bisa dikenali dari bentuk-bentuknya. 2 buah batu pengisi, dan 2 buah antefiks sambung. Sedangkan di komplek pemakaman umum milik warga, juga bisa kita lihat beberapa komponen batuan candi yang memiliki peranan pendukung di antaranya. Secara keseluruhan, telah dialih fungsikan menjadi nisan makam. Itu baru di komplek pemakaman warga, belum lagi komponen batuan pendukung yang tersebar dan masih bisa terlihat di depan rumah warga. Komplek bangunan makam Kiai Gandek Nyai Gandek ini ada, jika kita hitung, atau bentuknya itu punden berundak. Jadi memiliki, kalau kita hitung mulai dari batu yang besar itu di bawah pohon itu, bentar tak besar ke,
tak kasih lihat. Nah, batu besar itu kalau kita hitung 1 2 3 4 5, ada 5 teras. Itu 1 yang dari batu, terus 2 ini, 3 ini, 3 yang ini, terus 4 sini, yang 5 ini pas di puncaknya, 5 teras. Nah, kita akan melanjutkan untuk penelusuran. Kita akan turun ke bawah sana. Di sana itu kayaknya ada batu-batuan candi juga, tapi kurang paham batuan candi tersebut berasal dari mana. Untuk mencapai makam itu kisaran cuma berjarak 70 meteran lah kalau dari sini. Ya 50 sampai 70 meter. Dekat kok. Mungkin bisa dikatakan batuan candi yang berada di komplek makam umum itu bisa juga pindahan dari sini. Coba kita ajak ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Untuk pagi menjelang siang ini saya berada di komplek pemakaman Simbah Kiai Gandek Nyai Gandek, di mana Simbah Kiai Gandek Nyai Gandek itu merupakan leluhur dari dusun Gandekan, desa Merakmati, kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Nah, di sini saya akan memberikan edukasi sedikit tentang perawatan untuk teman-teman, khususnya di bidang kesejarahan bangunan klasik. Nah, saya akan mengedukasikan suatu kejadian. Ini merupakan hal yang biasa sering saya jumpai, dan ini menurut saya sangat buruk sekali, karena di dalam statement saya, di dalam video ataupun di dalam catatan blogger saya itu selalu saya menegaskan bagi para peziarah, khususnya yang mencintai makam ulama, mencintai makam leluhur, saya minta tolong dengan sangat, jika panjenengan memang sowan ke makam sesepuh atau makam ulama, jangan melakukan hal demikian. Dalam artian apa? Coba kita lihat di sini. Nah, ini pembakaran kemenyan. Kalau memang Anda atau kita semua mencintai tinggalan leluhur bangsa ini, harus punya loyalitas yang tinggi. Jika memang ingin melestarikan, bukan seperti ini caranya, dengan seenaknya membakar menyan pada komponen batuan. Menyan itu jika dibakar, ini akan menimbulkan api, dan api itu jika kita rasakan terasa panas. Jika panas bertemu dengan benda padat seperti batu, batu ini akan lapuk, lama-kelamaan menjadi korosi karena panas, dan akibatnya dari panas tersebut membuat komponen bangunan makam ini akan semakin rusak, tergerus. Nah, contohnya seperti ini. Ini contohnya. Nah, kalau sudah seperti ini menjadi korosi, akhirnya lapuk terus akhirnya komponen-komponen tersebut rusak, siapa yang mau tanggung jawab? Apakah bisa dikembalikan seperti semula? Mungkin jika dibuatkan dengan pahatan batu baru itu bisa, tapi untuk unsur sejarahnya itu yang tidak bisa digantikan. Nah, sekali lagi saya tegaskan, ini yang satu ya, terus ini ada lagi yang satu ini, supaya kalian tahu tata cara ziarah ke makam leluhur. Nih, ini sudah sompel semene gedene iki. Terus karpe arep piye jal? Para peziarah itu loh, pengagum ziarah. Ini salah menurut saya ini. Menyalakan kemenyan di atas komponen batuan ini jelas merusak. Karena ini menyan ini jika dibakar menjadikan bara api, timbul api yang sangat panas. Terus akhirnya dari benda padat batu ini terkena panas, lama-kelamaan akan semakin rapuh atau lapuk. Dengan sendirinya nanti jika ini ditetel atau ini dilepas, batunya itu akan
ikut nempel pada lelehan kemenyan ini. Nah, saya mohon untuk pengertiannya, kita semua diwajibkan, kalau saya sendiri sih mewajibkan dalam hukum tata tinggalan sejarah, mewajibkan untuk saya untuk tidak melakukan hal demikian. Jika memang panjenengan ingin melakukan pembakaran dupa atau pembakaran kemenyan, alangkah lebih baiknya wadah tersebut bawa dari rumah, supaya tidak mengotori seperti ini. Nah, ini contohnya seperti ini. Tancepan, biting apa ini? Ini banyak ini. Nah, ini biting dari dupa tidak dibuang, ditinggal begitu saja. Kasihan pengelola di sini. Jika melihat tata cara panjenengan dengan demikian, tidak tidak menunjukkan rasa sumbangsih untuk ikut melestarikan cagar budaya Indonesia, itu yang nampak pada diri kalian, berarti kalian itu baik hanya untuk satu tujuan saja, melainkan tidak berbuat baik supaya kita dapat mengambil manfaatnya secara keseluruhan. Ini rusak ini. Kasihan si pengelola nih, kasihan beliau yang jadi pakuncen di sini. Ini ada dua tempat pembakaran menyan. Yang satu sebelah barat itu sudah rusak, lumayan segini tadi, coelan atau gompelane batu atau serpihane, bekas serpihan batu nih. Terus ini segini, ini dari bawah sini, padahal ini dulu lurus. Wong ini satu komponen, ini lurus dulu sampai ngerus seperti ini. Yo, tunjukkan etikat baik kalian mengagumi, ikut melestarikan, tidak membakar kemenyan pada komponen batu. Itu sudah bagus menurut saya. Terus baru yang dua ini ya, yang ketiga ini. Nah, ini retak ini. Nah, ini retak ini. Tapi masih ada perhatian terus dari pengelola sini, itu selalu diperbaiki. Tapi yo maksud hampir ada pengunjung terus rusakan batu karena panasnya pembakaran menyan itu rusak, terus harus ditembel terus pakai semen, kan ya ndak mungkin. Kasihan yang mengelola sini. Wong kalian itu nek ndak ditegesi tambeng, seolah-olah itu sengaja jarak gitu loh. Saya itu ndak suka. Ini leluhurku juga leluhur kita, leluhurmu juga. Nah, untuk bangunan di candi-candi besar, biasanya ketika kita menemukan antefik demikian, itu biasanya ya, komponen ini berada di atas kepala kala. Nah, kepala kala itu berada di atas durpal ketika kita akan memasuki bangunan pemujaan atau candi. Ini lumayan besar loh ini loh. Durpal, kala, baru ini komponen antefik ini. Kunciannya seperti ini. Dan ini kita melihat di komplek makam ini ada dua jenis komponen seperti ini. Kalau saya menyebutnya ini komponen dari kemuncak, di mana kemuncak itu berada di atap bangunan atau sfarloka. Ini yang lebih besar, mungkin pada atap atau peringkat pertama, dan yang ini
agak kecil. Dan mungkin ini untuk peringkat berikutnya, karena bangunan candi itu merupakan miniatur Gunung Mahameru yang dibangun sedemikian rupa, hampir mirip sih, hampir mirip, atau miniatur itu ya memang ada kemiripan dengan miniatur Gunung Mahameru. Untuk sebutan lainnya seperti itu. Nah ini, nah di lubang kotak ini nanti ada komponen lagi. Terus yang terakhir itu mercu. Dan ini saya yakin ini berada di komponen bagian sfarloka atau atap candi. Coba kita akan turun ke bawah sana untuk belusukan di makam umumnya. Sisa-sisa batuan ini loh, tapi sudah pada rusak, tapi ditata ulang menyerupai punden. Mulai dari sini loh. Nah ini tempat saya turun ini. Kayak yuk sekarang kita explore makam umumnya. Oh iya, bener ada batuannya candi yang difungsikan jadi nisan makam. Nah ini antefik ini. Ini antefik. Ini komponen sudut. Itu batu pengisai. Itu batu pengisai. Tidak ditemukan makam-makam sepuhnya.
bebatuannya besar-besar. Kalau kita lihat dari sini, komplek makam Mbah Gandek itu ada di puncak sana. Ini pun sudah membentuk bukit kecil ya, dengan bebatuan alam lumayan besar-besar loh. Ini. Saya takut sekali untuk ke sana karena di sana itu sangat rungkut. Takutnya bukan sama babakan lelembut, tapi takutnya itu ketika pas saya ke sana jebul di situ untuk manggon ulo kan ya, saya malah repot dengan sendirinya, mesti lari pecicilan nubruk-nubruk. Wah iki di sini berarti komplek makam baru, tidak ada yang sepuh. Oh ini ada satu. Walah, ini sebenarnya berupa kemuncak ini, tapi wes aus. Ada dua ini kemuncak ini, tapi aus. Ada dua. Nah ini loh. Oke, kita akhiri sekian. Sebenarnya sebaran batuan candi di luar sana, di luar komplek makam ini. Nah ini kan ada, cuma nanti saja kita akan eksplor yang di dalam kantor kelurahan. Ada Yoni beserta lingga, tapi lingganya sudah dibelikan yang baru karena yang aslinya itu hilang. Yoni pada umumnya berbentuk kotak bujur sangkar, memiliki dua penampang yaitu, penampang bawah dan penampang atas. Penampang bawah disimbolkan sebagai Dewa Brahma, predikatnya Dewa Pencipta. Sedangkan penampang atas disimbolkan sebagai Dewa Wisnu, dengan predikatnya sebagai Dewa Pemelihara. Penampang bagian atas Yoni memiliki lubang kotak persegi berbentuk bujur sangkar, yang difungsikan sebagai pengunci lingga. Bagian penampang atas terdapat cekungan berbentuk bujur sangkar, dengan alur yang bertumpu pada sumbu tengah bagian Yoni dan dihubungkan ke bagian lubang ujung cerat. Pada bagian cerat Yoni terdapat hiasan dua ekor fauna berupa kura-kura dan naga kobra. Kedua fauna dalam posisi, kura-kura di atas kepala naga kobra, dan di atas punggung kura-kura menyangga cerat Yoni. Kedua fauna memiliki kisah cerita yang kental dengan perebutan Tirta Amarta di dalam Samudera Mantana, antara kura-kura sebagai jelmaan Dewa Wisnu dengan nama Kurma merebutkan Tirta Amarta dengan naga kobra atau yang disebut dengan naga Basuki. Kurma adalah awatara atau jelmaan kedua dari Dewa Wisnu yang berwujud kura-kura raksasa. Awatara ini muncul pada saat Satya Yuga untuk merebut kitab Adiparwa. Kura-kura tersebut bernama Akupa. Menurut berbagai kitab Purana, Wisnu mengambil wujud seekor kura-kura atau kurma, dan mengapung di samudera susu atau Kesera Sagara atau Keserarnawa. Di dasar samudera, konon terdapat harta karun dan Tirta Amarta, yang dapat membuat peminumnya hidup abadi. Para dewa dan asura berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Untuk mengaduk samudera tersebut, mereka membutuhkan sebuah gunung yang disebut dengan Mandaragiri, yang digunakan sebagai alat untuk mengaduknya. Para dewa dan para asura mengikat gunung dengan naga Basuki, lalu memutarnya. Kurma menopang dasar gunung tersebut menggunakan tempurungnya.
Dewa Indra memegang puncak gunung agar tidak terangkat ke atas. Setelah sekian lama memutarnya, Tirta Amarta tersebut berhasil didapat dan Dewa Wisnu pun mengambil alihnya. Dikisahkan tentang kurma Awatara muncul dari kisah pemutaran Mandara Giri yang terdapat dalam kitab Adiparwa. Dikisahkan pada zaman Satyayuga, para dewa dan asura atau raksasa bersidang di puncak Gunung Mahameru untuk mencari cara supaya mendapatkan Tirta Amarta, yaitu air suci yang dapat membuat hidup menjadi abadi. Sang Hyang Narayana atau Wisnu berkata, "Kalau kalian menghendaki Tirta Amarta tersebut, maka aduklah lautan Kesera atau Kesera Sagara, sebab di dalam samudera terdapat Tirta Amarta." Terdapat sebuah gunung bernama Gunung Mandara atau Mandaragiri, di Sangkadwipa atau Pulau Sangka. Tingginya 11.000 yojana. Gunung tersebut dicabut oleh Sang Anantaboga beserta segala isinya. Setelah mendapat izin dari Dewa Samudera, Gunung Mandara dijatuhkan ke Laut Ksira sebagai tongkat untuk mengaduk lautan tersebut. Seekor kura-kura atau kurma raksasa bernama Akupa yang diceritakan sebagai jelmaan Wisnu, menjadi dasar pangkal gunung tersebut. Ia sudah menahan Gunung Mandara supaya tidak tenggelam. Naga Basuki dipergunakan sebagai tali, membelit lereng gunung tersebut. Dewa Indra menduduki puncaknya, supaya gunung tersebut tidak melambung ke atas. Setelah siap, para dewa dan raksasa atau asura mulai memutar Gunung Mandara dengan menggunakan naga basuki sebagai tali. Para dewa memegang ekornya, sedangkan para asura dan raksasa memegang kepalanya. Mereka saling berjuang dengan hebatnya untuk mendapatkan Tirta Amarta, sehingga laut bergemuruh. Gunung Mandara menyala, naga basuki menyemburkan bisa membuat asura dan raksasa kepanasan. Lalu Dewa Indra memanggil awan mendung yang kemudian mengguyur para asura dan raksasa. Lemak segala binatang yang berada di Gunung Mandara, beserta minyak kayu hutan, membuat lautan semakin mengental, pemutaran Gunung Mandara pun semakin dihebat. Saat laut diaduk, racun yang mematikan, yang disebut dengan hala-hala pun menyebar. Racun yang dapat membunuh segala macam makhluk hidup. Dewa Siwa kemudian meminum racun tersebut, maka lehernya menjadi biru dan disebut Nilakanta. Sansekerta, Nila, biru, Kanta artinya tenggorokan. Setelah itu, berbagai dewa dan dewi, binatang, dan apsara dan apsari atau kaum bidara dan bidari, mereka berkumpul di Kaciangan. Kostuba, merupakan permata yang paling berharga dunia. Ucaiswara merupakan kuda para dewa. Kalpaureksa yaitu pohon yang dapat mengabulkan keinginan, Kamandenu sapi pertama dan ibu dari segala sapi, Airawata kendaraan Dewa Indra, Laksmi Dewi keberuntungan dan kemakmuran. Akhirnya keluarlah Dawantari membawa kendi besi berisi Tirta Amarta. Karena para dewa sudah banyak yang mendapatkan bagiannya, sementara para asura dan raksasa tidak dapat bagian sedikit pun. Maka, para asura dan raksasa ingin merebut supaya Tirta Amarta menjadi milik mereka. Tirta Amarta pun berada di pihak para asura dan raksasa. Dan Gunung Mandara dikembalikan ke tempat asalnya, yaitu Sangkadwipa. Melihat Tirta Amarta di tangan para asura dan raksasa, Dewa Wisnu memikirkan bagaimana cara merebutnya kembali. Dewa Wisnu mengubah wujudnya menjadi seorang wanita yang memiliki paras yang sangat cantik bernama Mohini. Wanita cantik tersebut mendekati para asura dan raksasa. Mereka sangat senang dan terpikat atas kecantikan Mohini jelmaan Wisnu. Karena tidak sadar akibat dari tipu daya, mereka menyerahkan Tirta Amarta kepada Mohini. Setelah mendapatkan Tirta Amarta, wanita tersebut lari dan mengubah wujudnya menjadi Dewa Wisnu kembali. Melihat hal itu, para asura dan raksasa menjadi marah. Kemudian terjadilah perang antara dewa dengan asura dan raksasa. Pertempuran terjadi dengan sangat lama, karena di antara keduanya sama-sama sangat sakti. Agar pertempuran dapat segera diakhiri, Dewa Wisnu mengeluarkan senjata cakra yang mampu menyambar-nyambar para asura dan raksasa. Kemudian mereka lari tunggang langgang karena menderita kekalahan. Dan Tirta Amarta berada di pihak para dewa. Para dewa kemudian terbang ke Wisnu Loka, yaitu singgasana kediaman Dewa Wisnu.
Dan di sana mereka meminum tirta amarta dan hidup dalam keabadian. Seorang raksasa yang merupakan anak dari Wipraciti dengan Sang Singhika mengetahui akan hal itu. Kemudian, mereka mengubah wujudnya menjadi dewa dan turut serta meminum tirta amarta. Hal itu diketahui oleh Dewa Aditya dan Chandra. Kemudian, kejadian itu dilaporkan kepada Dewa Wisnu. Dewa Wisnu menjadi murka dan marah. Kemudian Dewa Wisnu mengeluarkan senjata cakra dan memenggal leher sang raksasa. Tepat ketika tirta amarta mulai diminum, dan mencapai tenggorokan para asura. Atas kejadian itu, sang raksasa marah dan murka kepada Dewa Aditya dan Dewa Chandra. Dan dia bersumpah, akan memakan mereka berdua tepat pada saat pertengahan bulan. Yang nantinya akan dimulainya sebuah fenomena terjadinya gerhana bulan dan matahari. Sumber Sanyas Dharma. Nah, itulah sepenggal cerita tentang perebutan tirta amarta, yang terpahat dalam rangkaian hiasan, yang terdapat pada bagian cerat bawah yoni, berupa naga Basuki dan kura-kura, sebagai awatara atau jelmaan Dewa Wisnu. Yoni, merupakan simbol dewa yang dipuja pada masa itu, benda ini digunakan sebagai sarana pemujaan yang pernah diciptakan. Buah karya dari tangan leluhur Nusantara di masa itu. Buah karya yang menunjukkan suatu kewibawaan, kejeniusan dan kemandirian di dalam kehidupan suatu peradaban masa lalu. Karena lingga yoni merupakan simbol Trimurti dalam mitologi Hindu kuno. Selain digambarkan sebagai wujud antropomorfik, Siwa juga digambarkan dalam wujud anikonik sebagai lingga. Pada dasarnya lingga adalah pilar cahaya, the column of light, yang merupakan simbol benih dari segala sesuatu yang ada di dalam semesta ini berasal. Lingga seperti ini disebut dengan Joytrilingga. Siwa sendiri merepresentasikan dirinya ke dalam wujud pilar api mitologi Linggot-Bawa Murti. Sebagai simbol organ maskulin, lingga mengandung energi pencipta. Akan tetapi, energi tersebut akan berfungsi apabila disatukan dengan energi sakti, yang disimbolkan dalam wujud yoni.